Kampung Indonesia yang ada di luar negeri. Berada jauh dari tanah air, tempat ini memancarkan pesona Indonesia yang begitu autentik. Sebuah kehidupan yang di dalamnya dihuni orang-orang dengan garis keturunan dan jiwa merah putih. Terpisah jauh oleh benua dan lautan yang luas. Inilah sebuah kehidupan kampung Indonesia yang berada di luar negeri. Siapa sangka di kota Philadelphia, Amerika, yang jauh di sana, ada sebuah pemukiman yang dikenal dengan sebutan Kampung Surabaya. Disebut Kampung Surabaya karena banyak orang Indonesia, khususnya orang Surabaya, Jawa Timur, yang bermukim di tempat itu. Diperkirakan ada sekitar 10.000 orang Indonesia yang tinggal di kota Philadelphia, dan sebagian besar berada di Kampung Surabaya. Sejarah berawal pada tahun 1998 ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi. Saat itu banyak keluarga Surabaya yang merantau ke Amerika untuk mencari pekerjaan. Orang-orang ini menjadi buruh migran di berbagai pabrik yang memang bertebaran di kota Philadelphia. Kota Philadelphia adalah kota dengan biaya hidup murah dibandingkan dengan kota lain di Amerika. Seiring berjalannya waktu, sebagian imigran mendapat surat izin tinggal dan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan, mereka ada yang bekerja di sektor-sektor publik seperti rumah sakit, kantor swasta, dan pemerintahan. Ada pula yang keluar dari pabrik dan mendirikan usaha seperti restoran dan toko di Philadelphia. Tak heran bila berkunjung ke sini, kita akan menemukan toko bernuansa Indonesia seperti Rumah Makan Hardena yang menyajikan masakan Indonesia, Fans Cafe Indonesian Food, Jakarta Cafe, bahkan toko yang menjual martabak juga bisa ditemukan di Kampung Surabaya ini. Selain itu, bagi umat Muslim yang ingin beribadah di sini, ada dua masjid bernama Ibnu Ba'as dan Masjid Al-Falah. Di Malaysia, ada sebuah tempat bernama Kampung Kerinci yang dihuni banyak orang keturunan Indonesia. Orang-orang di sini berasal dari Sumatera, tepatnya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Warga di kampung ini memiliki adat budaya yang mirip dengan Kerinci di Jambi. Orang Kerinci sangat dihargai di Malaysia. Hal ini tak terlepas dari sejarah masa lalu. Di masa lalu, ada seorang pria bernama Haji Abdullah Hukum. Dia dianggap berjasa dalam perkembangan Malaysia, khususnya Kuala Lumpur. Abdullah Hukum yang berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan pernah menjadi panglima perang di Kerajaan Selangor. Sejarah kampung ini berawal ketika Sultan Abdul Samad menghadiahkan sebidang tanah kepada Abdullah Hukum. Atas penghargaan dan jasanya yang sudah berjasa membantu Sultan Selangor sebagai panglima perang saat terjadinya peperangan Selangor dengan Pahang. Namanya juga menjadi nama sebuah jalan, apartemen, dan stasiun kereta api di Malaysia. Kini, daerah sekitaran Kampung Kerinci sudah berubah menjadi kawasan elit yang dikelilingi gedung-gedung tinggi. Sebagai negara serumpun, orang-orang Indonesia memang banyak berada di Malaysia. Diperkirakan saat ini ada lebih dari 2,5 juta orang Indonesia yang tinggal di Malaysia. Kehadiran orang Indonesia di Malaysia memiliki berbagai macam tujuan, mulai dari bekerja, menempuh pendidikan, dan ada pula yang menetap karena menikah dengan warga setempat. Di Thailand, ada sebuah pemukiman yang dihuni banyak orang keturunan Indonesia. Pemukiman ini disebut Kampung Jawa atau Kopanyi. Kopanyi adalah sebuah desa nelayan di Provinsi Panga, Thailand, yang dikenal karena dibangun di atas rumah-rumah panggung oleh nelayan Indonesia. Kampung Jawa berpenduduk sekitar 4.000 orang.
Sebagian besar penduduk di sini lahir dari keturunan Jawa dan mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang menetap di kampung Jawa. Namun, hanya segelintir warga kampung ini yang masih fasih berbahasa Jawa maupun Indonesia. Meskipun begitu, kebudayaan Jawa tetap hidup dan dilestarikan penduduk setempat. Beberapa makanan khas Jawa juga mudah dijumpai di sini dengan rasa otentik. Di Cina, tepatnya di kota Quanzhou, Provinsi Fujian, ada sebuah kampung yang gapuranya bertuliskan "Selamat datang di Kampung Bali". Berada jauh dari Indonesia, warga yang bermukim di tempat tersebut merupakan orang-orang yang dahulunya pernah hidup di Indonesia. Pemukiman ini disebut Kampung Bali Nansan. Kampung Bali Nansan adalah sebuah pemukiman di Nansan, Quanzhou Fujian, Republik Rakyat Tiongkok yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa kelahiran Bali, Indonesia. Sejarahnya sekitar tahun 1961 silam, banyak masyarakat keturunan Tionghoa di Bali memutuskan untuk berpindah ke Cina. Kini, ada sekitar 600 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Bali Nansan. Semuanya merupakan mantan perantau dari Bali dan juga anak-anak serta cucu mereka yang lahir di tempat itu. Meski jauh dari Indonesia, namun nuansa Bali masih terasa kuat di kampung ini. Sebagian warganya masih fasih berbahasa Bali dan Indonesia. Mereka juga kerap mengadakan acara pertunjukan tarian-tarian Bali dan membuat babi guling khas Bali. Singkatnya, di bentangan daratan bumi yang begitu luas, ternyata menyimpan cerita menarik tentang kehidupan yang bernuansa Indonesia. Ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang ada, karena faktanya ada lebih dari 7 juta orang keturunan Indonesia yang menjalani hidup di luar negeri. Mereka tersebar di banyak negara di berbagai benua. Ini juga menjadi sebuah potret yang menggambarkan betapa luar biasanya penyebaran orang Indonesia di seluruh penjuru bumi saat ini.